di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sujud menyembah kepadamu di dalam kekudusan-Mu. Kami hanyalah debu yang dibentuk Tuhan menjadi manusia, diberikan nafas hidup sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan berdiri di altar-Mu. Kami adalah manusia yang rapuh, penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi karena Engkau mengangkat kami dan menjadikan kami mulia di dalam pemandangan-Mu, Kau menebus kami dengan darah yang mahal. Hari ini Bapa, firman-Mu siap kami dengar. Firman itulah yang memberi kami hidup. Firman itulah yang menuntun langkah kami. Karena kaki kami gak kuat menjalani kehidupan di dunia yang begitu berat. Kaki kami bisa jatuh, bahkan tenggelam di dalam dosa. Tapi kami membutuhkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengar sungguh-sungguh memberikan kami pengharapan yang kuat. Berakar iman kami kepada Kristus. Tidak akan tergoncangkan dengan apapun yang bisa membuat kami hancur. Karena kami tahu bukan kami, tetapi karena firman Allah yang siap untuk ditaburkan. Dan kami mau belajar. Beri kami kerendahan hati untuk menerima setiap firman-Mu. Hamba-Mu penginjil Lisa yang akan menyampaikan firman. Biar ini sungguh-sungguh boleh menjadikan kami remah. Hati kami boleh dikuatkan untuk mengiring Tuhan seumur hidup kami. Tuhan tahu hati kami yang hadir hari ini, jiwa kami yang datang. Mungkin di antara kami ada yang mengalami kekosongan, mengalami kegalauan, mengalami kekejutan atas hidup, mengalami hati yang hancur, mengalami pikiran yang down. Kami butuh firman-Mu, sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih kami serahkan jam ini. Tidak ada kuasa lain yang bukan daripada Allah sendiri ada di tempat ini. Semua kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Allah lah yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat saudara-saudara tempat ini. Belum terlambat ya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2026, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, hari ini, pada malam hari ini, saya akan sharing firman Tuhan dengan tema, yaitu dengan jaga hati. Mungkin bisa ditampilkan PPT-nya. Saya akan membahas ada 4 ya. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu miliki hati yang tulus dan murni. Di dalam Amsal 4 ayat 23 yaitu yang berbunyi, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar aliran-aliran kehidupan. Apakah dari hatimu ini sudah terpancar aliran kehidupan saudara? Apakah kita ini sudah mempunyai hati yang tulus dan murni? Hati yang tulus dan murni itu bagaimana sih? Hati yang tidak mengharapkan balik ketika kita melakukan suatu kebaikan. Hati yang selalu kita mau memberi tanpa mengharapkan balik. Ada nggak orang-orang yang di sekitar kita ini yang pernah mengalami ketidaktulusan dari orang lain? Saya yakin semua yang ada di sini pernah mengalami ya, Bapak Ibu. Nah, dalam Lukas 6 ayat 45, di sini tertulis, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembenahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena mulutnya mengucapkan apa yang meluap dari hatinya. Jadi saudara, supaya kita mengeluarkan aliran kehidupan itu, kita harus mempunyai pembendaharaan hati yang baik.
Bagaimana mempunyai pembenahan hati yang baik, saudara? Yang tulus dan murni dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak-bapak, sebagai anak, sebagai ibu yang memiliki anak. Pernah nggak dalam seharian kita ini kita kesel sama anak kita, jengkel sama anak kita? Pernah ya Bapak Ibu? Ada yang nggak pernah kesel? Ada? Saya yakin semua pernah ya, pernah mengalami. Tapi lagi saudara, kita diingatkan untuk kita ini jaga hati. Apalagi juga sama orang-orang di sekitar kita, sama istri kita, sama suami kita. Seringkali kita tuh sering dibuat jengkel, dibuat marah, sehingga hati kita ini tidak damai sejahtera. Padahal di firman Tuhan dibilangin kalau hati kita ini, kalau mau memancarkan kehidupan, hati kita ini harus pembendaharaannya baik. Jadi kalau misalnya hati kita ini selalu banyak hal-hal yang tidak baik, apakah kita bisa mengalirkan aliran kehidupan kepada sekeliling kita? Saya rasa tidak ya saudara ya. Kalau kita mau menjadi berkat buat orang lain, kita pun juga harus memiliki pembenahan hati yang baik. Dan juga jangan mengeraskan hari kita, jangan iri hati, jangan menyimpan amarah. Saya ada suatu kenalan ya saudara ya, yang dimana mama papanya ini sebenarnya sayang sama anak ini. Jadi ada satu keluarga itu mempunyai banyak anak, dan salah satunya ini merasa tidak disayang sama orang tuanya, padahal orang tuanya itu sayang sekali sama dia. Ada ya banyak di sekitar kita yang seperti itu, jadi merasa mungkin kayak dianaktirikan seperti itu, padahal orang tuanya itu sayang sekali sama dia, tapi dia itu tidak merasa, sehingga dia iri dengan saudara-saudaranya yang lain. Apakah itu menjadi berkat buat dia? Enggak saudara, karena dia merasa selalu kurang dan kurang, selalu merasa dia dianaktirikan, padahal orang tuanya sudah memberikan banyak untuk dia. Nah, bagaimana dengan saudara-saudaranya yang lain? Saudara-saudara yang lain juga mungkin dia sudah juga sayang sama dia, tapi dia tidak merasakan karena yang dia di pikirannya itu cuma iri. Karena iri itu seperti selaput gitu loh saudara. Sehingga dia tidak melihat kebaikan apanya yang orang tuanya itu berikan untuk dia, itu dia tidak melihat. Karena dia itu ada iri hati. Jadi janganlah iri hati itu menjadi penghalang kita untuk merasakan kasih dari orang tua kita, dari sesama kita, apalagi dari Tuhan ya saudara ya. Pernah gak kita iri sama orang sehingga kita ini merasa kok Tuhan tuh jahat ya sama kita, kok Tuhan tuh merasa kayak kita ini kok dianaktirikan sama Tuhan. Ada di tempat ini saudara yang seperti itu, segera bertobat ya saudara ya. Karena Tuhan itu selalu baik saudara. Saya ada kesaksian ya saudara. Dulu saya pernah saudara ditipu sama orang saudara. Sehingga banyak sekali hal-hal yang buruk terjadi dalam keluarga kami. Tapi Tuhan ingatkan selalu namanya itu jaga hati saudara. Dan Tuhan minta ada satu hal yang Tuhan ajarkan pada saya, yaitu adalah namanya mengampuni saudara. Jaga hati itu salah satunya itu ya mengampuni saudara. Memang gak mudah mengampuni itu. Itu pergumulan sekali ya saudara ya, mengampuni itu. Saya yakin semua orang di sini juga pernah mengalami yang namanya sulit untuk mengampuni. Kalau sulit mengampuni itu manusiawi sih saudara, tapi yang pasti Tuhan ajarkan kita itu untuk mengampuni. Di firman Tuhan dikatakan setiap hari kita harus mengampuni berapa kali saudara? 7 kali 7 ya. Banyak sekali tak terhingga saudara ya. Dan di firman Tuhan tuh dibilangin kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga juga mengampuni kita. Jadi sebenarnya mengampuni itu sebenarnya wajib saudara. Meskipun kadang kita belum bisa mengampuni, tetapi
kita mau belajar mengampuni, saudara. Kita mau take action untuk mengampuni. Mengampuni itu bukan soal merasa-merasa ya, saudara ya. Merasa, oh saya masih belum bisa mengampuni, saya masih kesel. Tapi itu adalah, mengampuni adalah suatu tindakan yang dimana saudara itu mau meresponi apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita meresponi, kita mau bergerak, mau mengampuni. Itu adalah suatu tindakan yang dimana kita ini dianugerahi Tuhan supaya kita ini bisa mengampuni, saudara. Dan kita lihat lagi, saudara, dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tuhan mau kita supaya kita ini jaga hati kita, saudara. Supaya karena dari hati itu bisa timbul segala macam hal ini, saudara. Hati kita ini seperti bejana itu, saudara. Kalau misalnya bejana itu kotor, tidak dibersihkan, penuh dengan amarah, iri hati, dengki. Nah, apapun yang dimasukkan ke situ jadinya tetap kotor, saudara. Nah, bagaimana supaya kita ini jadi bersih, jadi berkat buat semua orang? Ya, kita harus membersihkan bejana hidup kita. Kita buang segala hal-hal yang gak perlu itu. Iri hati lah, marah lah. Kita buang itu semua, saudara ya. Kita sebagai manusia, sebetulnya itu di firman Tuhan juga sudah memberitahu dalam Amsal 21 ayat 2, yaitu setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menimbang hati. Setiap orang selalu merasa dirinya adalah benar dan yang lain salah. Itu dalam pandangannya setiap manusia itu kebanyakan seperti itu. Tapi saya yakin di sini nggak ada ya, saudara ya, itu tempat lain ya. Di sini nggak ada, semua baik. Semua baik, amin. Karena itu, saudara, kita ini harus minta anugerah Tuhan. Jangan sampai apa yang kita pikir kita ini benar, ternyata itu nggak benar. Karena kita ini, kalau menurut orang lain yang kita lihat, orang lain yang melihat kita, belum tentu itu kita ini benar seperti apa yang kita pikirkan, saudara. Seringkali kita benar maunya kita sendiri ya. Tapi menurut orang lain belum tentu, saudara. Karena ini kita perlu yang namanya anugerah Tuhan. Supaya Tuhan tuh memberikan kita ini bisa mengerti juga akan orang lain. Saudara-saudara di sini, dalam Lukas 8 ayat 15, di sini berkata, di tanah yang subur adalah mereka yang mendengarkan firman dalam hati yang benar dan baik. Mereka memegangnya erat-erat dan menghasilkan buah dalam ketabahan. Hati tanah kita yang subur, kalau kita ini dikasih firman, mendengarkan firman, maka akan menghasilkan buah-buah yang baik, saudara. Karena itu, saudara, kita ini harus betul-betul menjaga hati kita. Mungkin bisa ditampilkan lagi PPT-nya ya. Nah, ini. Next. Nah, ini yang keempat juga akan namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh membuat kita ini menjaga hati kita lebih dan lebih lagi, saudara. Yang dalam saya yang mau kesaksian itu, saya menyaksikan bahwa Tuhan tuh sungguh luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya ditipu orang, dan saya ini udah gak tahu harus kayak gimana, karena supplier saya juga menagih terus. Tetapi Tuhan Yesus itu baik, saudara. Pada waktu itu sulit bagi saya untuk mengampuni orang yang menipu saya. Tapi Tuhan itu, Roh Kudus bicara dalam hati saya. Karena Tuhan juga mati buat dia. Kalau Tuhan mati buat dia, itu harganya mahal sekali. Masa sih
segitu aja kamu gak mau mengampuni. Padahal Tuhan sudah mati buat kamu di kayu salib, dan Tuhan juga mati buat dia. Karena itu Tuhan berkata, ampuni dia. Waktu itu sebelumnya saya ini sempat kesel banget gitu, karena nggak tahu gimana caranya mengampuni orang seperti ini tuh bagaimana gitu saudara. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, saya ini mau mengambil action dan untuk mengampuni dia. Karena Tuhan berkata yaitu tadi, aku sudah mati buat dia di kayu salib, aku juga mati buat kamu. Jadi sebenarnya kita ini sama saudara. Jadi ya udah, saya memutuskan untuk mengampuni meskipun itu berat. Yang tadinya beban di saya itu rasanya berat sekali saudara. Rasanya setiap hari itu terbayang-bayang gitu loh. Aduh ini gimana ini mau bayar, gak bisa bayar. Mau ini itu kepikiran. Tapi lagi Tuhan ingatkan. Ketika saya mengampuni, itu beban saya itu rasanya terlepas gitu saudara. Ketika terlepas itu lega sekali saudara. Jadi Tuhan pun juga memberi kesempatan sebenarnya bagi orang-orang yang menipu, orang-orang yang jahat-jahat itu, Tuhan juga mati buat mereka. Jadi saudara, bagi kita yang mau bertobat, itu selalu ada kesempatan yang Tuhan kasih buat kita. Bagi ibu-ibu di sini, mungkin ada yang selalu suka kecewa sama suaminya suka marah-marah mungkin, atau kurang memperhatikan istrinya, sehingga istrinya tuh jadi sedih gitu ya, jadi jengkel. Tapi lagi saudara, ayo kita lepaskan pengampunan. Ayo kita ini jaga hati kita supaya kita ini bisa selalu menjadi berkat buat sekeliling kita, sehingga kita juga bisa memancarkan aliran kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana dengan suami-suami di sini juga pasti juga merasakan hal-hal juga seperti yang istri-istri juga rasakan ya. Ada suami-suami yang suka mangkel gitu sama istrinya. Ada bapak-bapak, tidak usah dijawab, jawab saja dalam hati. Pasti ada ya. Tapi lagi kita diingatkan Tuhan untuk supaya kita ini mau jaga hati. Jaga hati itu sangat penting banget. Karena setiap hari apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan hati. Hati kita ini ya bejana hidup kita ini. Betul-betul kita ini yang Tuhan kasih hati kita ini, supaya hati kita ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang merasakan sesuatu, mungkin mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kita baca lagi dalam Lukas 8 ayat 15. Dan yang di tanah yang subur adalah mereka yang setelah mendengarkan firman dalam hati yang benar dan baik, mereka memegangnya erat-erat dan menghasilkan buah dalam ketabahan. Kalau pikiran kita kadang-kadang itu ya saudara, pikiran kita ini yang dipenuhi kebencian, hati yang pahit, itu biasanya apa yang keluar dari mulut juga pahit saudara. Ada saudara yang pernah melihat atau merasakan sendiri orang yang berbicara pada kita itu omongannya selalu nyelekit, selalu bawaannya maunya marah-marah. Kita ngomong A, jawabannya langsung C, D, F, G, panjang banget gitu saudara ya. Maunya marah-marah aja. Itu pasti hatinya itu sakit itu saudara. Karena biasanya orang yang hatinya sakit, pasti yang keluar dari mulutnya pun sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu, kalau kita menjadi seperti orang seperti itu juga, ayo kita datang ke Tuhan saudara.
supaya hati kita ini dipulihkan sama Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Saya diminta neruskan. Saya duduk. Ayo duduk. Oke. Gini Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan sedikit firman, renungan firman ya. Bapak Ibu tahu nggak sih? Kalau, ayo terus saya nggak apa-apa. Rasa tertuduh itu bukan datang dari Tuhan, tahu ya? Rasa bersalah, rasa berdosa itu bukan datang dari Tuhan. Jadi kalau pada waktu Bapak Ibu ini merasakan rasa berdosa, rasa tertuduh, percayalah itu bukan dari Tuhan. Kalau sampai punya kerasaan seperti itu, langsung ditengking. Ya, jangan di entertain, jangan dipelihara pikiran seperti itu. Baru-baru ini ya Bapak Ibu, ya tahun ini loh, belum ganti tahun, saya itu punya rasa berdosa yang sangat besar. Saya ini punya perasaan tertuduh yang amat sangat besar. Kenapa Bapak Ibu? Jadi gini, saya ini merasa bersalahnya kayak gini loh. Setiap minggu, hampir setiap minggu, saya ini pergi dari gereja ke gereja untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Saya hampir tiap minggu memberitakan bahwa Tuhan itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang membuat hati saya miris itu adalah papa mama saya sendiri belum percaya Tuhan Yesus loh. Membuat hati ini miris. Hampir tiap minggu saya pergi memberitakan firman, memberitakan kebaikan Tuhan, tapi orang tua saya sendiri belum percaya. Tak ceritai, Yosef tetap tidak mau melok, tetap mau melok. Apa? Sogok apa? Yosua ya. Tante juga gitu ya dulu. Hah? Sogok langit. Iya. Tapi saya ini sayang sama papa mama saya ini. Tiap hari ketemu loh. Ya, sampai saya ini punya pemikiran, wes aku tak, daripada saya pergi keluar untuk memberitakan firman, mending saya melayani papa mama. Saya sempat punya pemikiran, ya ini salah, saya tahu ini salah. Saya sudah bertobat ya, ini tak ceritain gini. Sempat sampai saya ini punya pikiran, wes saya tak pensiunai. Wes saya tidak mau lagi terima undangan waktu khotbah. Mending saya betul-betul fokus memberitakan kebaikan Tuhan kepada papa mama. Jadi gini Bapak Ibu, kemarin itu tanggal 30 ada teman baik saya itu mamanya meninggal. Nah ini, kok Lukito juga maesong ya. Saya ini diminta untuk ibadah penghiburan. Untuk penghiburan gitu loh ya. Saya sudah bilang, wis dokter tolong orang lain aja. Tolong cari orang lain aja, ojo saya wis. Saya ini kok rasanya mosok memberitakan firman tapi orang tua saya sih belum percaya, wis mending orang lain ya. Tapi tetep Pak dokter ini minta saya dan saya. Kalau kita juga bilang wis teriman, wis ojo ditolak, iki berkat iki. Yes, ya udah saya terima. Padahal tahu Bapak Ibu ya, orang tua saya itu lagi dalam keadaan lagi drop itu loh. Jadi jalani sulit, terus selalu cari saya gitu loh. Jadi dilema ya, mau melayani atau mau fokus sama papa. Tapi hati ini tetap bilang pergi, layani. Saya percaya itu Tuhan. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu saya nyampaikan renungan firman singkat sekali, ya tanggal 31 pagi itu yang masih ingat. Saya ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Aslinya itu kan saya disuruh menghibur, tapi saya ini tidak menghibur. Saya menghimbau semua orang yang hadir untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya ceritakan dulu nih saya ini takut menghadapi kematian. Saya ceritakan dulu nih harusnya ini. Jadi kalau ada orang kematian tuh paling ngeri saya. Karena apa? Saya ini nggak yakin kalau saya ini bisa selamat. Jadi saya ceritakan bahwa dulu saya itu nggak yakin untuk terima masuk surga apa gitu ya. Pokoknya setelah saya terima Tuhan Yesus, saya jadi yakin. Saya tidak lagi takut dengan yang namanya kematian. Saya ceritakan gitu, singkat gitu loh ya. Terus saya ajak, siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ndak ono blas, ndak ono sing ngacung, wis meneng kabeh wis.
Loh, saya ngomong mbek Tuhan, loh Tuhan, loh, gak ono sing respon ya. Akhirnya saya selesai sudah gitu loh. Saya akhirnya pulang ya. Saya pamitan langsung betul begitu saya duduk langsung teman saya datang. Cepetan papamu nyari kamu, cepetan pulang. Jadi akhirnya saya pulang, saya bawa suster dari Malang untuk infus papa di rumah gitu ya. Untuk ya ngayomi lah ceritanya. Ya sudah, papa sehat baik ya, tapi ya masih kurang kuat gitu loh ya. Ya sudah. Jadi waktu itu siang sore yang membuat hati saya terenyuh tuh gini Bapak Ibu. Saya ini diinfo, Pak dokter tuh langsung telepon saya, terima kasih Quadri, kamu nyampe renungan firman. Tadi ada satu orang yang hatinya tergerak untuk percaya Tuhan Yesus. Langsung saya ini, loh Tuhan, saya ini kan kayak merasa, ya apa sih? Jujur waktu itu saya melayani tidak dengan segenap hati. Pikiran ini masih gak karu-karuan mikirin orang tua. Mikirin kenapa sih kayak tidak berdampak gitu loh. Apa yang saya sampaikan itu tidak berdampak. Tapi ini Tuhan ingatkan, jangan memandang rendah firman yang pernah kita tabur. Mungkin kelihatannya gak ada pergerakan, tidak ada pertumbuhan. Tapi percayalah, Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Saya ini ngajak semua menerima Tuhan 7 rahmat, gak ada sing ngacung. Ternyata ada satu orang yang respon loh Bapak Ibu. Satu orang yang hatinya tergerak mau melok Tuhan Yesus. Bisa bayangkan Bapak Ibu, saya tidak nyampe renungan firman, apakah orang ini sudah tergerak? Ya tidak tahu, mungkin orang lain ya mungkin bisa ya. Tapi bagi saya ini kayak tertemplak. Tuhan ingatkan, jangan memandang rendah firman yang sudah pernah kau tabur. Jangan merasa kamu bersalah, jangan merasa berdosa kalau papa mama belum percaya Tuhan Yesus. Tertulis kan di firman, sebarkan nginjilo ke Samaria, ke Yudea, ke ujung bumi. Saya itu berpikir keluarga saya dulu diinjili, terus tetangga-tetangga, lingkungan baru keluar. Ternyata salah loh Bapak Ibu. Yang dimaksud ayat itu adalah kalau mau nginjil, kamu diberi kuasa oleh Tuhan Roh Kudus nginjilo ke Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Berarti apa? Lakukanlah secara bersama-sama. Yo injilono keluargamu, yo injilono tonggomu, yo injilono orang-orang di luar sana. Ada amin. Jadi jangan pernah merasa tertuduh, merasa berdosa kalau kita menginjili orang dan orang itu tidak ada respon sama sekali. Yang membuat orang bertobat, membuat orang percaya Tuhan Yesus bukan kita, tapi Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau nginjili orang, wis injilono, jangan merasa wis iki kok gak bakal bertobat, jangan Bapak Ibu ya. Jadi intinya sederhana, kita ini diselamatkan untuk apa sih sebenarnya? Hah? Jawab ya. Bapak Ibu kan semua sudah percaya Tuhan Yesus toh ya. Apa ada yang ada yang belum percaya Tuhan Yesus ada di sini? Semua percaya Tuhan Yesus ya? Iya. Tujuan kita ini diselamatkan apa sih? Tujuan kita terima anugerah keselamatan ini apa sih Bapak Ibu? Hah? Cek masuk surga? Hidup kekal? Apa maneh? Sebenarnya ya itu bukan tujuan terutama loh Bapak Ibu. Kita terima Tuhan Yesus pasti masuk surga, itu pasti ya. Tapi bukan tujuan paling utama. Kita ini diselamatkan. Tujuan utama kita diselamatkan tahu apa? Supaya kehendak Tuhan jadi lewat hidup kita. Doa Bapa kami apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita sudah terima keselamatan, ojo enak-enak Bapak Ibu. Jangan cuma disimpan dewek. Pastikan kita juga supaya kehendak Tuhan jadi lewat hidup kita. Tuhan kepingin apa sih? Kepingin semua orang di muka bumi ini percaya pada Tuhan Yesus, supaya semua orang itu selamat. Jadi Bapak Ibu jangan cukup puas untuk jadi jemaat biasa di gereja, duduk manis, jangan Bapak Ibu. Pergi keluar, beritakan bahwa Tuhan Yesus baik. Beritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan mereka juga terima Tuhan Yesus.
Saya ini kepingin orang tua saya ini percaya Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih belum percaya loh. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan, yang membuat orang bisa percaya Tuhan Yesus itu bukan kita, bukan manusia, tapi Tuhan Roh Kudus. Tugas kita apa? Beritakan, beritakan. Ada amin. Beritakan kebaikan Tuhan. Beritakan bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pada waktu saya diminta untuk penghiburan, aslinya saya nggak menghibur. Saya ini menantang semua orang supaya percaya Tuhan Yesus. Nggak ada sing respon. Ternyata ada satu membuat hati saya ternyentuh. Terima kasih Tuhan. Maafkan saya, ampuni saya sudah memandang rendah firman yang saya sampaikan. Saya percaya orang tua saya pasti percaya Tuhan Yesus bentar lagi. Firman bilang apa? Satu orang selamat, keluarga selamat. Ya, amin. Satu ya. Bapak Ibu tahu, saya ini kagum dengan satu tokoh di Alkitab ya. Bisa bayangkan, orang Injil, orang ngomong satu negara bertobat loh. Orang ini tidak pernah membuat mujizat, tidak pernah buat keajaiban, tapi begitu nginjil, satu negara percaya kepada Tuhan Yesus. Tahu siapa itu? Tahu siapa Cik? Yunus. Kok tahu Cik kamu Cik? Wah ini Cik Ami ini. Saya pelajari Bapak Ibu, Yunus tidak pernah membuat keajaiban, tidak pernah membuat mujizat, tapi begitu nginjil, sak negara percaya Tuhan Yesus. Luar biasa loh orang ini. Saya berpikir, loh kok iso? Kenapa? Kenapa Cik? Tahu Cik? Kenapa ayo? Gak pernah buat keajaiban, ngomong tok sak negara percaya. Kenapa kok? Kenapa kok? Pernah mikir gak kok? Kenapa? Yunus ngomong, sak negara percaya kabeh lho. Presiden nih, kerajaan ini langsung percaya. Saya baru tahu, ada teman yang bilang, jadi orang Niniwe ini, mereka itu percaya sama dewa. Salah satu dewa yang mereka percayai adalah dewa ikan. Dan tahu Yunus keluar dari mana? Dari ikan. Ikan apa? Ngawur, bukan ikan paus, ikan besar, betul ya. Ini melok sekolah minggu bener ini. Bukan ikan paus yang makan Yunus, tapi ikan besar, ya. Ikan besar. Bayangkan ada orang keluar dari mulutnya ikan besar. Langsung orang ini ngomong apa, semua pada percaya Tuhan Yesus. Yang membuat saya tanya, apakah Tuhan pilih Yunus ini kebetulan? Enggak loh. Kenapa kok Yunus dipilih? Tuhan tahu Yunus ini dipilih karena pasti gak nurut ini. Ya toh. Saya ini dulu ini saya enggak nurut. Saya disuruh khotbah enggak pernah mau. Sampai saya digerebek Polda. Saya mau dipenjara. Ya, baru saya minta tolong Tuhan. Lek Tuhan mau pakai. Di situ Tuhan tolong Bapak Ibu ya. Kayak Yunus ini loh. Gak mau khotbah, malah menjauh dari Niniwe, dicaplok ikan. Terus dibawa lagi ke Niniwe. Jadi apa intinya? Jadi Tuhan itu tahu kalau Yunus ini bakal tidak taat loh. Tuhan tahu betul setiap kelemahan kita. Dan Tuhan bisa pakai setiap kelemahan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah minder dengan diri kita sendiri. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, saya tidak pernah bermimpi untuk jadi pengkhotbah. Saya tidak pernah bermimpi untuk bisa berani berdiri di depan banyak orang itu. Dulu saya berdiri di depan banyak orang semaput tulisannya, keringet dingin keluar semua. Tapi Tuhan yang memampukan. Seolah-olah Tuhan paksa loh. Saya pernah digerebek Polda itu. Hukumannya penjara wis. Gara-gara salah saya ini. Saya tuh palsu mereknya orang, ya. Gak usah ditiru nih, tapi ya ini Tuhan bisa pakai kesalahan saya supaya saya bisa mau menjadi berkat, jadi penyampai renungan firman. Ya, ada amin Bapak Ibu. Ingat ya, jangan memandang rendah diri kita sendiri. Kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan Cik, kok tanggung-tanggung lek tepuk tangan nih lho, Rek. Oke, wis ya, cukup yo. Cukup. Ayo kamu kok diem aja. Ayo Cik, mau sini tambah Cik, sini Cik. Ini saya ini kagum juga sama Bu Erika ini ya, tahu ya. Ini nih wajahnya tuh enggak pernah sedih. Penuh dengan
sukacita, gembira, aduh semua. Ayo Cik cerita. Tapi tubuhnya ini loh sakno. Dia ini tapi sudah pernah cerita tuh di sini ya. Kagum Cik. Oke. Shalom, sehat, kuat. Ayo berdiri. Cukup ya. Ingat ya. Jangan enak-enak menjadi orang percaya. Jangan cukup puas untuk menjadi jemaat biasa. Pastikan Bapak Ibu semua pergi keluar memberitakan bahwa Tuhan Yesus baik. Beritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan pernah memandang rendah diri kita. Jangan minder dengan diri kita sendiri. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Ya, Yunus yang nggak taat dipakai Tuhan untuk memenangkan satu negara loh. Ya, saya harusnya itu di penjara, tapi Tuhan tolong sampai saya ini berani memberitakan bahwa Tuhan Yesus baik, memberitakan Tuhan Yesus penolong saya. Ya, ada amin Bapak Ibu. Akhir ibadah malam hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami, mengucap syukur terima kasih kami kepadamu. Sungguh Tuhan, semua karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. Maka dari itu Tuhan, kami ingin memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas ibadah sore hari ini. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan membawa manfaat kehidupan kami Tuhan, membawa kebaikan buat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani, Bapak Ibu Adri, Ibu Lisa. Kiranya berkat kemurahan-Mu terus mengalir buat kehidupannya Tuhan. Kau pakai lagi lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanannya. Engkau mengetahui isi hatinya Tuhan. Kau mengerti betul lubuk hatinya yang paling dalam Tuhan. Begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu akan tercurah buat kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya Tuhan. Kiranya semua terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Papa Mama dari hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Adri Tuhan, yang mungkin saat ini masih belum menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kami percaya Tuhan, saat ini Roh-Mu bekerja menelitik setiap hatinya Tuhan, Papa Mamanya Adri Tuhan. Biarkan terus Kau berikan peneguhan Tuhan, sehingga pada waktunya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesehatannya Tuhan berkati, apapun yang dikerjakan kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, WL, singer, musik, multimedia, maupun yang bagian konsumsi Tuhan, kiranya berkat-berkat-Mu juga mengalir deras dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Pakai kami Tuhan lebih hari lebih dahsyat Tuhan, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Kami tidak tahu masalah kami masing-masing, tapi Engkau mengetahui setiap problem yang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup memberikan jalan keluar buat kami. Tidak ada yang sulit bagi Engkau Tuhan. Asal kami percaya dengan iman yang teguh, maka semua akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami.
saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.